Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Baik, pada sore hari ini kami akan mempresentasikan makalah yang berjudul Kemauan dan Kehendak oleh dosen pengampu mata kuliah Psikologi Umum Bapak Arif Rahman Hakim, MA. Dengan anggota kelompok 9 yang pertama yaitu Saudari Jubaidah dan saya sendiri Nurrahmi Latifah. Poin pembahasan pada kali ini ada 4. Yang pertama pengertian kemauan, yang kedua gangguan pada fungsi kehendak, yang ketiga hasrat yang berpusat pada psikologi perbuatan kemauan, dan yang terakhir yang keempat yaitu fungsi kemauan. Nah, memasuki pembahasan yang pertama yaitu pengertian kemauan dan kehendak. Kemauan merupakan salah satu fungsi hidup kejiwaan manusia. Ini dapat diartikan sebagai aktivitas psikis yang mengandung usaha aktif dan berhubungan dalam pelaksanaan suatu tujuan. Kemauan itu bukanlah aktivitas ataupun usaha kejiwaan. Kemauan yang juga disebut kekuatan, kehendak dapat diartikan sebagai kekuatan untuk memilih dan merealisasi suatu tujuan. Dalam istilah sehari-hari, kemauan dapat disamakan dengan kehendak atau hasrat. Kehendak ialah suatu fungsi jiwa untuk dapat mencapai sesuatu. Kehendak ini merupakan kekuatan dari dalam dan tampak dari luar sebagai gerak-gerik. Dalam berfungsinya, kehendak ini bertautan dengan pikiran dan perasaan. Selanjutnya yaitu pembahasan yang kedua yaitu gangguan pada fungsi kehendak. Nah, di sini gangguan pada fungsi kehendak terbagi menjadi 9. Yang pertama yaitu tropisme. Nah, tropisme adalah gejala desakan yang menyebabkan timbulnya gerakan-gerakan ke suatu seperti yang terdapat pada tingkat-tingkat animal atau binatang. Yang kedua, refleks ialah reaksi yang tidak disadari terhadap perangsang-perangsang dan berlangsung di luar kemauan. Nah, refleks-refleks bisa dipengaruhi dan diajar melalui pendidikan. Yang ketiga itu insting atau naluri, ialah kesanggupan melakukan hal-hal yang kompleks tanpa latihan sebelumnya. Terarah pada tujuan yang berarti sebagai subjek yang berlangsung mekanisme dan tidak disadari. Insting merupakan kemampuan yang dibawa sejak lahir. Yang keempat yaitu kebiasaan. Nah, kebiasaan ini adalah bentuk tingkah laku yang tetap dari usaha adaptasi terhadap lingkungan yang mengandung unsur afektif atau perasaan. Yang kelima yaitu nafsu. Nah, nafsu adalah kecenderungan yang kuat, hebat sekali sehingga bisa mengganggu keseimbangan fisik. Nafsu menyingkirkan pertimbangan akal dan peningkatan hati nurani dan menyingkirkan semua bentuk hasrat lainnya. Yang keenam yaitu automatisme. Nah, ini adalah gejala-gejala yang menimbulkan gerak-gerak terselenggara dengan sendirinya, disebut automatisme. Nah, di sini ada 2, ada automatisme asli dan latihan. Yang asli ialah gerak otomatis yang tidak diperoleh gejala hasrat, misalnya gerak jantung dan paru-paru. Yang kedua yaitu automatisme latihan, ialah gerak-gerak yang berjalan otomatis karena seringnya gerak-gerak itu diulang, misalnya berjalan, bersepeda, main piano, memetik gitar, memainkan biola, menulis, mengetik, bercakap-cakap, dan sebagainya. Yang ketujuh yaitu keinginan. Nah, ini adalah nafsu yang telah mempunyai arah tertentu dan tujuan tertentu yang disebut keinginan. Kalau dorongan sudah menuju ke arah tujuan yang nyata atau konkret dan tertentu, nah lawan dari keinginan adalah kebencian. Yang kedelapan yaitu kecenderungan atau tendensi. Nah, keinginan-keinginan yang sering muncul atau timbul kecenderungan sama dengan kecondongan. Kecenderungan dapat menimbulkan dasar kegemaran terhadap sesuatu. Yang terakhir yaitu hawa nafsu. Kecenderungan atau keinginan yang sangat kuat dan mendesak yang sedikit banyak mempengaruhi jiwa seseorang. Ini disebut dengan timbulnya hawa nafsu. Seakan-akan keinginan-keinginan yang dikesampingkan sehingga tinggal satu keinginan saja yang berkuasa dan bergerak dalam kesadaran. Nah, itulah tadi tentang gangguan pada fungsi kehendak. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Jubaidah. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Nurrahmi Latifah, yaitu materi yang ketiga, membahas tentang hasrat yang berpusat pada psikologi perbuatan kemauan. Kemauan adalah dorongan kehendak yang terarah pada tujuan-tujuan hidup tertentu dan dikendalikan oleh pertimbangan akal budi.
Jadi, pada kemauan itu ada kebijaksanaan, akal, dan wawasan. Di samping juga ada kontrol dan persetujuan dari pusat kepribadian. Maka, kemauan lebih tinggi tingkatannya daripada insting, refleksi, automatisme, kebiasaan, nafsu, keinginan, kecenderungan, dan hawa nafsu. Atas dasar penegasan di atas, berikut ini disajikan ciri-ciri kemauan sebagai berikut. A. Gejala kemauan merupakan dorongan dan dalam yang khusus memiliki oleh manusia, maka kemauan merupakan dorongan yang didasari dan dipertimbangkan. Oleh karena itu, dorongan ini tidak akan menimbulkan gerak-gerak insting dan refleks. B. Gejala kemauan berhubungan erat dengan satu tujuan. Kemauan mendorong timbulnya perhatian dan minat, serta mendatangkan gerak aktivitas ke arah tercapainya suatu tujuan. Maka, gejala kemauan menghendaki adanya aktivitas pelaksanaan. Yang C, gejala kemauan sebagai pendorong timbulnya perbuatan yang didasarkan atas berbagai pertimbangan. Bagi pertimbangan akal atau pikiran yang menentukan benar salahnya perbuatan maupun pertimbangan perasaan kemauan. Maka, dalam kemauan terdapat keselarasan atau keharmonisan antara dorongan, kemauan, pikiran, tujuan, dan tindakan. D. Dalam kemauan tidak hanya terdapat pertimbangan psikis perasaan saja, melainkan seluruh pribadi memberikan pertimbangan, memberikan pengaruh, dan memberikan corak pada perbuatan kemauan. Maka pribadi mempunyai peranan pernyataan kemauan. Pada perbuatan kemauan, tindakan yang disengaja dan pada tercapainya sebuah tujuan. Bahwa kemauan menjadi unilikator atau pemersatu dan tingkah laku manusia dan mengkoordinasikan kejiwaan menjadi bentuk kerjasama yang superharmoni. Kemauan yang sehat akan menjadikan manusia satu kesatuan, benar-benar menyadari tujuan hidupnya dalam setiap langkah-langkah. Kemauan ini pada batas-batas tertentu bisa dididik, misalnya dengan jalan berpuasa, konsentrasi, olahraga silat, dan sebagainya. Kemudian hal-hal yang mempengaruhi kemauan. Yang pertama, keadaan fisik adalah pengaruh yang berhubungan dengan kondisi jasmani yang sanggup tidaknya, kuat tidaknya, mampu tidaknya untuk melaksanakan keputusan kemauan. Orang dewasa yang sadar akan dirinya pada umumnya dapat mengukur kemampuannya. Yang kedua, keadaan materi. Maksudnya ialah bahan-bahan, syarat-syarat, dan alat-alat yang diperlukan untuk melakukan keputusan kemauan. Hal ini bukan merupakan syarat utama dalam melakukan pembangunan, namun juga tidak dapat diabaikan peranannya. Yang ketiga, keadaan milicu atau lingkungan. Maksudnya adalah apakah keputusan kemauan dapat dilaksanakan dalam lingkungan tertentu yang sesuai dengan lingkungan, apakah lingkungan dapat membantu atau sebaliknya. Yang keempat, kata hati atau konsensia adalah memegang peranan penting dalam melaksanakan keputusan kemauan, karena keputusan kata hati dapat mengalahkan pertimbangan-pertimbangan yang lain sebagai pertimbangan pelaksanaan. Keputusan itu ditempuh dengan sepenuh hati dan dengan seluruh kemampuan pribadinya. Baiklah, pembahasan yang keempat yaitu tentang fungsi kemauan. Dengan kemauannya, manusia mengadakan pengaturan dan kehidupan psikisnya, sebab nafsu merupakan inti kecenderungan yang tidak mudah dikendalikan, sering tanpa kekangan sehingga perlu nafsu itu dikendalikan dan diatur oleh kemauan. Kemauan juga berfungsi sebagai unifikator atau pemersatu dalam tingkah laku manusia dan mengkoordinasikan segenap fungsi kejiwaan menjadi bentuk kerja sama yang supel serta harmonis. Maka kemauan yang sehat akan menjadikan manusia satu kesatuan yang betul-betul menyadari tujuan hidupnya dalam setiap tingkah dan tingkah lakunya. Kemauan juga merupakan tenaga pengarah dan pemilihan nilai-nilai, sekaligus juga menjadi aktivitas susila atau perbuatan-perbuatan baik serta menghindari perbuatan jahat. Jika kemauan kurang disadari dan kejelasannya insiknya kurang, maka fungsi-fungsi subvalutif yaitu kehendak samping yang kecil-kecil dan tidak pokok atau berkuasa dan menentukan pembentukan tingkah laku dan cenderung jadi otonom mau berdiri. Baik, mungkin itu saja
ya materi yang kami sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.